Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel. Sekarang kita lagi berada di desa Pendayakan Blok Darim, Kecamatan Indramayu, Trisi. Iya, Kecamatan Trisi, iya, Kabupaten Indramayu. Indramayu. Tepatnya sekarang kita lagi berada di sebuah petilasan yang disebut Buyut Asti Pandawa. Buyut Asti Pandawa, sedulur Kirakso Channel. Bagaimana sejarahnya? Siapakah sosok Buyut Asti Pandawa? Dari mana beliau berasal sehingga beliau sampai ke wilayah Desa Pendayakan Blok Darim. Nanti akan kita kupas sekilas mengenai sejarah daripada Buyut Asti Pandawa dengan Bunda Ana dan juga Mak Kunci. Siapa Mak? Dasniti. Mak Casniti. Iya, Dasniti. Iya. Dan juga anak dari Mak Dasniti. Mak kita nih, asli kita nih arane. Akin Mak Adi. Oh, Adi. Oh, iya. Adi mantu kekin Mak. Alhamdulillah, sedulur Kirakso Channel. Sekarang kita ditemani sama adiknya Mak Kunci, Mak Dasti, dan juga ada sedulur Kirakso Channel yang ikut menemani kita. Ada Bos Angela dan juga ada Papai Wahyu, sedulur Kirakso Channel. Sebelum lebih lanjut mengenai sejarah daripada Buyut Asti Pandawa, seperti biasa kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam menguak, mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam keramat ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, ataupun yang sudah nge-share, dan juga yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jazaa. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja sedulur Kirakso Channel kita tanya-tanya dengan Mak Kunci sebelum Bunda Ana juga ikut menjelaskan mengenai siapakah Buyut Asti Pandawa. Kita ngobrol dulu sama Mak Kunci, Mak Dasniti. Oh iya, Mak Dasniti. Iya. Mak Dasniti, misalkan ngomong Indonesiaan bisa beli Mak? Indonesia Jawa. Iya, ngomong Indonesiaan Jakartaan. Beli bisa. Oh ya wis Jawaan. Jawa baik, Jawa lawas. Nah, emakku asli sing kene iki. Asli. Asli sing Blok Darim. Blok Darim. Keturunannya Bapak Tua Damun sing Darim. Pinki Darim ke Bapak Tua asli. Asli orang diundi. Mana gua tembian mah anak umat telu til Bapak Tua Damun kene. Til karena warkad til manu mulia. Oh. Nah, mengenai sejarah Buyut Asti Pandawa, Riyen Joko Numa sejarah Buyut ki. Sejarah Buyut. Yakin mah jenang pengeneku ya ning kene mah planti rapat. Oh, tempat rapat. Baik sing kan iya pengenek rapat baik ning kene. Sing kanak-kanak kumpul aku dari siji. Rapatan ning kene. Ku jare bung ulune aku ning kene ku Bapak Tua Damu kene mah rapat.
Wong anak bisa bokatan wong sing jahil sing kana-kana bokat dawil bocah apa kadudu asline wong kene. Wong sing kana-kana. Oh, apa bocah punya apa ku diduil kah. Dudu asline wong kene mah asline puritan kabeh. Kene. Nah, kayaknya kan lah apa-apa ya. Engkah. Berarti bangene ku singit mau eta kayak kenen ki. Iya. Ya gal kenen bae. Monene manang ki madhep mono. Barengan ku dapan dibokat daat galin kali jati. Beli gelem digawakna paduan bae. Engke dadakan. Beli gelem dalihku. Kunku. Kampane dalih aja ang magbagan jadi pusnakna kabeh. Ya beli gelem sama sekali. Gelem dikali digatek akan diarahnya kali jati. Ning kanan ning kulon rong beli gelem. Mau tapakan ning kene. Gelem jadi paduan baik gawe kakek. Ampakah kita mau buka besok bakat kita masih di paring bara sehat. Tekundulaken gerahan lega konon kita ku. Enggak lawang semoga-moga kita boleh lecek milik terganti semakin banyak adik anu laki kian ku adik dak ku adik. Iya. Jadi ya kan. Nah, setiap tahunnya ada acara munjungan. Munjungan baik. Iya. Ada hiburan ya sandiwara wayang. Nganu mah lagi tahun mau wayang. Enggak lanu ganang wayang baik mau kita masih cilik ke wayang. Wayang. Munjungan anak. Terus lamun aku acara talilan bulan anak talilan sore Jumat. Iya. Bareng wong zaman sekian kunang kita mah jarang bahasanya ku duwen dodok ide kita mah beli arpan melu-melu ning masjid debat kita duwe anuan dewe tanah kukuh ning kene dewe anak-anakku nggak nyumbang mah kita tuh jabur tuh kapalos kana baku mending kene kita mah ngkonon. Nah kayak anu sih mak sing ilok ya takam rene kasar ngomong mah andun tirakat konon anak ya anak nang ki wong pelutan pengen dagang lengak wong ora duwe nang masih sedulure bapak tua wong bangkungan alhamdulillah nang sing kana-kana mah dupai kabeh hari wong kene ini manang kecewa bae iya kayoman iya ki cara kang juga ane bapak tua aku ya banana kakangnya semak sira ku dia aja sembayang ning kono ku aja selingak-selinguk sebab pampat selingak-selinguk aja bonggan ya belum ada apa-apa ban lagi sembayang anak kodok pintar seteblek ning kun kono kuti nglinguk ya batal koning kulon gua kita kesini gempor ada aja kan kenapa sira dulu ke kita dua tamu aja tamu siapa anak tamu jangan jenjaluk banyu wah sira blek orang jablak sudah kita di dalam langkah setan dulu jangan enggak semua ngabai sudah ang kita kubangi baru bareng wis adine wong lanang nyepini kene kegoda ning pelem maneh ini sira mau batal bae di bar kok kene mah batal bae ya wong sing kana-kana alam ya kitinang ana wong kono ra anjatan pengen jaluk apa cak nabi mana tiap abulan ku mene sedak ko pengen kene gawa sega enggak apa-apa alhamdulillah sing kana-kana mana pada sukses ning kene mun kene dhewe bedug-bedug cara kita ibu kabayana banyu ning kono gayung terus kono mah di wonge rangka ya saya gila-gila urip dia pangadine kita di wong lanang kegoda ning wong dagang pelem sila lagi apa mama rangka masih mantap sedulu anaknya kakaknya kita aja selinguk ya sila aku pengen juminingkun linguk ndeleng kodok udah pajak karabi kok godane kukijen mah angel buat gasun nah kayak mimiki mungkin ya iya mungkin nah pengalaman apakah mungkin ilok ana suara macan atau apa konon kan ilok diwedeni ka apa beli langka lama normal bae munggah ngono mah baru ngertep yang ana tanggapan santan tutur langka sing ganggu rumah kita
pretak suhunannya apa ceritanya kesem anu sem apa firman pretak baku ya jemang sapa apa aja pengen anu aslinya tanpa berjelema mari umat kita ku nggoda tapak nang anak kita alhamdulillah perkanya bekian tekang dua anak Sedulur Kiraksa Channel, barangkali Anda yang menyaksikan tayangan ini yang mau berziarah ataupun lapak tilas ataupun yang mau bertirakat, beriado, berzikiran di sini, ya silakan. Khususnya anak cucu dari desa Kendayakan, Blok Darim ataupun sekitarnya. Ya silahkan datang ke sini, hubungi Mak Dasniti langsung saja di sini. Nanti kalau masalah makan apa ya tinggal ngobrol saja sama Mak Kunci gimana enaknya masalah makan ataupun apa. Nanti Mak Kunci juga akan mengurus dan juga menjaga sedulur yang bermalam di sini di tempatnya Buyut Asti Buyut Asti Pandawa Bu Asti Bapak Tua Asti. Ya, dan juga buat sedulur Kiraksa Channel yang khususnya berada di desa Kendayakan, Blok Darim, ya mari kita lestarikan, mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita ramaikan peninggalan daripada leluhur kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya sedulur Kiraksa Channel. Mari kita jaga, kita rawat, kita lestarikan, dan juga kita ramaikan setiap acara di keramatnya Buyut. Ya semoga saja sedulur Kiraksa Channel berkah barokah dan juga wasilah daripada Buyut, doa yang kita panjatkan, doa yang kita inginkan, tujuannya ya cepat diijabah sama Allah. Tapi jangan lupa ya sedulur Kiraksa Channel aja jaluk ning Buyut, jalukan ning Gusti Allah Buyut kepada ban jalukan ning Gusti Allah. Cuma bedanya Buyut mah ini karomah kan. Jadi cepat doa sedulur Kiraksa Channel. Nah, tadi sekilas ya Bunda Ana mengenai sejarah daripada Buyut Asti Pandawa, penjelasan dari Mak Kunci. Nah, menurut Bunda Ana sendiri, di sini kan cuma bangunan seperti ini saja, kasarnya orang ngomong. Cuma bangunan seperti ini saja, seperti di Buyut Celu. Cuma bedanya di Buyut Celu masih ada tunggak. Di sini tidak ada apa-apa. Nah, secara goibnya di sini itu seperti apa sih Bunda? Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf, khususnya untuk warga desa Darim, Desa Kendayakan Blok Darim. Jika ada salah-salah kata, salah pengucapan atau salah dalam hal menerangkan, pangapunten yang besar-besarnya. Bukan berarti kami melancangi dan bukan berarti saya merasa pintar atau bisa. Dan jika pula ada saudara-saudara yang memang mempunyai ilmu spiritual yang sangat luar biasa, jika berbeda versi atau berbeda pendapat atau berbeda dalam hal menerangkan, pangapuntene jangan dijadikan jadi sebuah masalah atau perselisihan. Ya, kembali lagi pada intinya, siapakah sosok Buyut Asti Asti Pandawa? Nama Asti Pandawa adalah gelar dari Keraton Kanomannya sendiri, karena yang saya lihat beliau datang dari Keraton Kanoman dan memang beliau mengatakan saya ingin keluar dari keraton, bukan berarti keluar, tapi ingin menyendiri atau ingin hidup jauh dari keramaian. Dan beliau keluar dari yang saya lihat dari Keraton Kanoman dan menuju di daerah tanah dari desa Panguragan, tanah apa sih, tambak, lemah tambak di daerah Panguragan. Yang saya lihat beliau datang ke situ dan
tidak lama, tapi hanya sebentar, dan beliau pun berangkat kembali, tapi arahnya lamun jare kita mah ngidul. Ngidul tekane bahasanya emang Arjawinangun. Dan Arjawinangun beliau masih bersinggah, tapi mengatakan arahnya ke arah utara. Tapi beliau tidak mengatakan arah utaranya di mana. Dari arah utara beliau nyampelah di desa sini. Dulu di desa sini bukanlah namanya Desa Darim. Desa Darim adalah sebutan dari seseorang yang memang menjaga buyut. Tapi buyutnya sendiri yang saya lihat masih seorang raden atau pangeran yang dari Keraton Kanoman, yang bisa jadi memang masih anak cucu dari Eyang Prabu Siliwangi, masih anak cucunya Wong Cirebon. Beliau datang ke sini memang belum ada rumah, memang masih kalau dibilang hutan bisa jadi, tapi apa sih bahasanya, tanahnya itu asin lah, bahasa mau ngomong ama. Asin. Ya, di sini tuh dulunya asin karena memang jauh dari sumber. Tapi seandainya ada sumber pun tak ngomongnya airnya agak kekuningan. Iya. Rada tiang setitik, cuman tapi tetap bening. Dan jare wong tuane nuruwal banyu sing memang adem lan wangi. Tibalah ning kene, memang ning kene yang saya lihat memang belum ada rumah, hanya ada sebuah pohon beringin yang sangat besar, tapi di situ ada sumber air. Dan waktu itu memang buyut tidak apa sih membuat rumah ataupun apa, hanya sekedar namanya juga orang dulu, tanpa ada rumah pun orang dulu masih bisa istirahat, masih bisa untuk berteduh, karena di sini dulu itu masih hutan belantara, belum ada seseorang. Dan memang di sini tempatnya seseorang, kalau bahasa orang ngomong mah, untuk bertukar pikiran dalam hal peperangan, untuk bertukar pikiran bagaimana caranya memperluas wilayah, biar wilayah ini masih ke bawah Cirebon, seperti itu. Jadi memang sesuai kata Mak Kunci mengatakan, di sini tuh tempat pertemuan. Iya betul, pertemuan antar para pejuang, pertemuan antar para bahasanya orang ngomong seperti gerilya, ataupun pertemuan seperti para pendekar untuk mencari solusi atau mencari siasat peperangan. Itu saya mengatakan waktu di zamannya peperangan. Berangsurnya waktu atau bergantinya tahun, si buyut itu kan makin betah di sini. Kenapa? Karena jauh dari keramaian, jadi merasa nyaman. Dan lagi emang buyut tidak mau diketahui. Dan waktu itu buyut itu masih bahasa dibilang sudah memasuki zaman peperangan antar Belanda, VOC. Dan buyut di sini masih ada jalur ke buyut lamaran kan? Lamaran, iya lamaran. Ini buyut Asti Pandawa masih ada jalur ke buyut lamaran, karena ini masih satu jalurnya apa? Jadi buyut ini kadang ada di sini dan kadang pula ada di sini, karena di sana pun ada seseorang yang memang dipercaya sama buyutnya sendiri. Dan waktu itu si buyut memang ada seseorang yang memang patuh pada buyutnya. Kemanapun buyut pergi, beliau selalu mengikuti apapun perintahnya buyut itu, ya memang selalu dituruti, ditaati perintahnya. Sampai buyut itu lama di sini. Buyut seperti mengajarkan bagaimana bercocok tanam, bagaimana bersiasat, bagaimana merangkul masyarakat. Yang jelas, kalau yang saya lihat di sini memang tanah asli dari buyutnya sendiri, tanah pribadi bahasa ngomong, diwariskan lamun jari kita mah diwariskan anak putu, bahkan sampai detik ini masih lestari. Jadi yang ada di daerah Darim, desa
Blok Kendayakan Desa Darim. Blok Kendayakan Desa Darim memang murni masih anak cucunya Buyut Darimnya sendiri. Iya. Jadi dari kiri kanan depan belakang ini memang masih ada garis, masih ada jalur dari buyutnya sendiri, Buyut Darimnya sendiri. Dan kenapa disebut Buyut Asti Bu Asti Pandawa? Asti Karena Pandawa. apa? Karena dari 5 penjuru jadi bertukar pikiran adanya di sini. Dulu di sini bukan tempatnya rumah, tapi di tengah-tengah semacam kayak hutan, tapi di tengah-tengahnya bertukar siasat, bertukar pikiran, ataupun bagaimana caranya bersiasat untuk mengalahkan Belanda di sini dengan para pejuang, dengan para rakyat ataupun para prajurit adanya di sini. Tapi Buyut itu tinggalnya sendiri, bukan bareng sama para prajuritnya, tidak, memang sendiri di sini, tidak ada teman. Cuman temannya itu ya ini, sampai detik ini beliaulah ibarat kata cikal bakal adanya Desa Darim itu dari orang yang memang dipercaya sama Buyut, yang memang selalu mengikuti Buyut pergi. Tapi di sini memang yang saya lihat memang ini kalau bahasa dibilang di sini petilasannya Buyut. Tapi kenapa di sini ada Buyut Darim? Karena beliaulah orang setia yang selalu mendampingi Buyut, Buyut Asti. Jadi dan memang dititahkan untuk menjaga tempat ini, dan memang Buyutnya adanya di sini, Buyut asli. Dan memang ada kalau yang saya lihat di sini ada kuburan 2 ya? Iya. Panjang-panjang. Panjang. Itu memang alang-alang. Memang itu kuburan Buyutnya sendiri, kuburan Buyutnya. Terus orang yang setia ini selalu menjaga, bahkan sampai nggak ada umur, bahkan ibarat kata sampai menikah, sampai punya keturunan, dan beliaulah yang meneruskan sampai sekarang rame. Kita gawe rumah ganang turungan listrik. Kita gawa uya singkana masih damar. Gawa kayu singkana di dia ngaji desanya. Ikas kan duduk kuburan duduk soalnya kita masih asli. Blok Darim di matching arane uang sing anan kene. Iya uang. Jadi aran Darim mau taruhlah kayak Darim. Iya. Kanan kene minangka sesepuh mawe babak kayak kunang ning kene ku kuwen babak kayak kun pasti sosok penjaga kok sing kene sosoknya apa macan apa ya, Kak. Yang saya lihat di sini satu, ada sesosok macan dengan sesosok burung yang sangat besar. Apakah itu burung elang ataupun burung Raja Wali, saya tidak begitu memahami. Tapi yang jelas kadangkala suka terbang di atas burung, dan kadangkala juga seekor macan hitam suka datang ke sini. Tapi alhamdulillahnya memang beliau tidak pernah menampakkan kalau saya ada di sini. Kenapa? Karena ada sebuah perjanjian dengan Buyutnya, jika ingin datang ke sini jangan menampakkan untuk masyarakat sini, karena dulu di sini tempat ibarat kata memang jangankan orang itu kalau ngumpet di sini tidak akan pernah tahu kalau di sini tuh ada pemukiman. Karena kalau di luaran dilihatnya ini adalah sebuah hutan yang rimbun, yang tidak, seandainya masuk pun tidak akan pernah terlihat kalau di dalam itu ada pemukiman, ada masyarakat. Jadi tempat bersembunyi di sini tuh aman. Ke sini bersembunyi. Aman. Bahkan ini tempat aman, tempat jauh dari kata bahasa orang bilang kriminal pun jauh kalau di sini. Karena ini memang yang saya lihat sekitar sini tuh ada sebuah kayak kalau bisa dibilang garis atau apa sih namanya, biar
tidak terlihat garis dirajek, apa sih bahasa enak ngomongnya, ya ada pagar goibnya, warnanya itu merah kekuningan, ada merah ada kekuningan, jadi ini di pagar goib. Terus di sini sama di lamaran ini masih ada jalur, dan bahasa dibilangnya ya memang kadang buyut di sini, kadang pula pergi ke sana, tapi kebanyakan buyut adanya di sini. Di sini tempat untuk bertukar pikiran, tempat untuk membuat siasat, atau tempat untuk mencari solusi. Bagaimana caranya untuk memperluas wilayah, bagaimana caranya masyarakat itu aman. Istilahnya apakah buyut ini berperang? Tidak, tapi membuat siasat. Jadi banyak pendekar datang ke sini meminta saran. Bagaimana sarannya? Deh, si buyut ini hebat dalam taktik untuk berperang, walaupun beliaunya tidak terjun langsung, tapi taktik perangnya itu luar biasa. Tapi bukan berarti beliau perang, tidak. Dan memang beliau cara memang menyamar dengan pakaian komboran hitam, dan memang apa sih, benar-benar seperti petani yang jadi padahal beliau sesosok orang yang sangat luar biasa, sesosok raden, tapi tidak terlihat kalau beliau itu memang orang yang sangat luar biasa. Memang terlihat seperti petani, enggak lebih gitu. Nah, ciri-ciri buyut Asti Pandawa bu, itu pengaduk atau apa? Beliau tidak terlalu tinggi, cilik. Beliau tidak tinggi, kecil badannya. Iya, pakai pakaian kombor lamun di menggelombor. Iya, anak cilik tapi kisel. Ciliknya sekang Wardi. Iya. Cuman Kang Wardi itu kan badannya lebar, tapi beliau kecil tapi kisel, tapi kecil orangnya, tinggi enggak, pendek banget sih enggak, tapi tidak begitu pendek, cuman badannya kisel. Kulitnya putih, iya benar, putih, bukan berarti kelaminnya mah ireng, tapi warna kulitnya buyutnya putih, bersih. Iya benar, tapi cilik. Beliau tidak pernah memakai ikat jarang, tapi beliau yang sering pakai pakaian hitam seperti orang mau ke sawah. Seandainya pergi ke sawah pun jadi memakai caping, apa sih lamun jare wong jaman cotom anyaman sing epring ka, tapi sing kini rada ambak untuk menutupi wajahnya biar tidak terlihat masyarakat. Jadi beliau kalau keluar itu suka menyamar, melihat kondisi di luar itu seperti apa, karena banyak sekali serdadu-serdadu Belanda yang memang mengincar beliau. Kenapa? Karena taktik perangnya luar biasa. Jadi siapapun yang menjalankan taktik perangnya beliau, Buyut Asti, pasti menang kayak gitu. Pinter cara menyelinap, cara untuk cara apa sih prajurit untuk mengalahkan serdadu Belanda itu pinter. Iya benar. Nah biasanya Buyut kan bakal memanfaatkan gitu. Apa nggak senjata andalannya Buyut? Beliau lamun setiap membawa senjata yang saya lihat tidak, tapi beliau membawa tongkat, tapi di belakangnya seperti ada menggantungin sebuah kain, entah isinya di dalam makanan atau apa, jadi kayak orang taruh sini ya Mak ya. Iya kayak gini kalau jalan. Iya benar, gitu. Iya ransel, butuh. Iya kayak lamun zaman saking ransel, abangan mah ikat, gandulakan kene aku, kayaknya ikat kayak kene, bengket kaon. Terus gini kalau jalan, jadi beliau apa sih benar-benar seperti seorang petani, tidak menampakkan beliau itu seorang bangsawan atau seorang yang memang masih dari keluarga kerajaan, tidak. Memang beliau ciri seperti orang petani, benar-benar seorang petani dengan pakaian ala kadarnya, nggak menonjolkan kalau saya itu seorang raden, tidak. Karena kesaktiannya kita dahsyat lah mengenai bahasanya. Dahsyat luar biasa, cuman beliau tidak pernah
memperlihatkan, cuman Dia mah yang beliau perlihatkan jika memang ada terdesak, keadaan terdesak ya apa boleh buat seperti. Cuman yang jelas kalau memang ini tidak bakalan terjadi apa-apa pada dirinya beliau tidak akan pernah memperlihatkan kalau beliau itu hebat, tidak. Benar-benar jika terdesak saja beliau akan memperlihatkan kekuatannya. Emang orang apa sih, beliau itu memang bukan sesosok orang yang suka pamer kekuatan, cuman taktik perangnya luar biasa. Jadi mengajarkan untuk saudara-saudara cara bertaktik perang itu adanya di sini. Berarti lamun tirakat kene iki lamun sing dalam hal wong sing militer lah ibaratnya. Ya. Mene nih kene tirakat kene bokat bae. Nah, terus seandainya perjalanan karena buyut ini kadang suka menyamar jadi pedagang, jadi petani. Jadi seandainya orang petani dan pedagang pun kayaknya nyampe. Kenapa? Kadang si buyut itu yang sering jualan keluar bawa pisang sama singkong. Keluar cara menyamarnya, cuman ingin keluar, ingin melihat masyarakat di luar itu seperti apa, beliau cara menyamarnya seperti itu. Tapi bukan berarti beliau berjualan, hanya menyamar. Jadi seandainya formalitas jadi kalau ada yang bertanya, kamu apa? Saya berjualan, padahal tidak, hanya ingin melihat situasi, hanya ingin melihat masyarakat di luar. Ya benar dengan Kak. Cukup seperti itu. Udah cukup seperti itu saja. Iya. Terima kasih. Seperti itu ya sedulur Kiraksojana, sekilas mengenai sejarah daripada Buyut Asti Pandawa. Kalau diceritakan sepenuhnya ya sampai pagi pun kayaknya kurang. Cuma ya waktu kita durasi. Kurang dan lebihnya seperti itu ya sedulur Kiraksojana. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Apabila penjelasan dari Bunda Ana ataupun dari Mak Kunci berbeda dengan sedulur Kiraksoj Channel, kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan, tapi mari kita jadikan sebagai suatu keberagaman seperti warna pelangi, meskipun berbeda-beda tetapi indah dipandang mata, karena dalam satu ikatan berbeda-beda warna tapi tetap indah dipandang mata, karena dalam satu ikatan pelangi. Dan juga mari kita jadikan seperti Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kurang dan lebihnya seperti itu sedulur Kiraksoj Channel. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.